Nyonya Adrian, bangun. Nyonya Adrian, Nyonya Adrian. Aku di mana? Nyonya Adrian. Ini Puri Adrian. Adrian Thorne. Nyonya Adrian. Tunggu, bukankah itu pria dari novel fantasi yang sedang kubaca itu? Aku telah masuk ke dalam novel. Dan di malam pernikahanku, aku menjadi karakter figuran yang melompat ke kolam untuk bunuh diri. Ayah, aku mohon, jangan paksa aku menikahi iblis tua yang kejam itu, tolong. Oh, Clara, tangan ayah terikat. Semua yang kumiliki sekarang semua berkat kesepakatan yang kubuat dengan Adrian Thorne bertahun-tahun lalu. Dia memberiku kekayaan dan status sebagai ganti putri sulungku dalam 25 tahun. Tapi aku bukan putri sulungmu. Kamu berselingkuh dari ibu sebelum aku lahir. Wanita tua itu melahirkan Serena. Asal-usul Serena yang sebenarnya tidak boleh dibahas. Perkataan ayah adalah final. Kamu akan menikah dengannya, suka atau tidak suka, HMPH. Pada akhirnya, marah dan kesal, dan takut ketahuan sebagai pengantin pengganti, Clara melompat ke kolam di malam pernikahannya. Tak bisa disalahkan kalau dia takut. Lagi pula, Adrian Thorne adalah penjahat nomor 1 dalam cerita ini. Dia abadi, tidak bisa mati, lebih kaya dari beberapa negara, seorang jenius, dan bahkan lebih kuat dalam pertarungan. Dia kejam, sombong. Dia bisa menghabisi seluruh pasukan dengan tangan kosong. Siapapun yang berani melawannya, sebaiknya memilih kuburan mereka terlebih dahulu. Berharap Adrian tidak pernah tahu tentang pertukaran ini. Mustahil, aku harus bagaimana? Berpikir, bodoh, oh, iya. Aku ingat membaca. Iblis utama punya kelemahan rahasia, yaitu kalau kau menciumnya, kau menciptakan ikatan empati. Kau berbagi hidup dan mati, suka dan duka. Jika dia makhluk paling kuat yang hidup, maka aku adalah kelemahan terbesarnya. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Tidak peduli seberapa buruk rupa atau kejamnya dia, aku akan menciumnya juga. Tuan, Anda sudah datang. Iblis utama terlihat seperti itu? Itu rupa iblis utama? Informasi penting seperti itu. Bukunya bahkan tidak menyebutkan itu. Tenang, tenang. Meskipun dia tampan, tapi hatinya gelap, cium dia. Apa yang kamu lakukan? Ketika aku melihat suamiku, aku sedikit terbawa suasana. Bukannya tadi kamu menangis terseduh-seduh? Bahkan mencoba menenggelamkan diri? Aku menangis karena sangat ingin menikah. Sedangkan soal melompat ke air, anggap saja aku terpeleset. Bawa dia kembali ke kamarnya. Selidiki segera. Seperti apa kepribadian Nona Serena Sulung yang sebenarnya? Ya, Tuan. Sari, carikan aku gaun malam yang paling seksi. Ya, Nyonya Adrian. Sayangku, bulan malam ini indah sekali. Tapi kamu bahkan lebih indah. Agak menjijikkan, tapi pria suka sekali dengan hal seperti itu. Begitu aku membawanya ke ranjang, aku yakin dia tidak akan bisa menolak menciumku. Siapa bilang aku terjebak dalam hukuman mati? Ini benar-benar fantasi kekuasaan. Tuan bilang, Anda sebaiknya istirahat lebih awal. Dia tidak datang untuk bersamaku. Tuan tidak pernah tidur dengan siapapun. Itu. Jadi dia juga takut mencium. Makanya ikatan empatinya ada buk. Gak heran dia jomblo selama ini.
Sepertinya aku harus mengambil inisiatif. Aku akan pura-pura tersandung dan menumpahkan kue padanya. Lalu, sambil membantunya membersihkan, aku akan menciumnya. Sayangku, coba kuenya. Cepat sekali dia. Hampir saja. Sayang, kayaknya ada yang masuk ke mataku, bisa tolong tiupkan? Sari, Apa Nyonya Adrian baik-baik saja? Oke, cukup. Sudah kukatakan cukup. Serang saat dia paling tidak menyangka. Tepat saat dia hampir terpeleset, aku akan menyelamatkannya dengan CPR. kemarilah. Sebenarnya, aku bisa saja diam di tempat. Sudah kukatakan kemarilah. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kamu mau apa? Aku cuma mau menciummu. Perbedaan tinggi badan kita yang bikin gitu. Kamu tahu sesuatu, ya? Aku tahu kamu nggak suka sama aku, pengantin baru lain selalu lengket kayak perangko, tapi kamu belum pernah sekalipun tersenyum padaku, aku cuma mau mencairkan suasana. Tapi kamu malah... HMPHH, pria. Gampang banget dibohongi. Aku tidur sendirian di malam hari. Aku jadi takut. Itu gampang. Nyonya Adrian, jangan takut. Aku di sini. Nyonya Adrian, Anda kelihatan sedih. Sari, hidupku susah banget, Adrian. Terus kenapa kamu menikahiku dari awal? Tuan sudah menyelidiki. Katanya Nona Serena Sulung itu seharusnya pendiam, beda jauh kayak gini. Bagaimana jika Chandra takut kamu akan menggunakan putrinya untuk melawannya, tapi dia terlalu takut untuk menentangmu, jadi dia mengirim yang palsu? Bukankah kita sudah memeriksa DNA Clara? Sudah, kita sudah periksa. Atau mungkin Nyonya Adrian sudah berubah pikiran? Orang tidak berubah. Sifat dasarnya sudah tetap. Itu karena kamu tidak memahami wanita. Menurut yang dikatakan Sari, sebelum pernikahan, dia selalu murung, bahkan tidak mau menikah. Tapi setelah bertemu denganmu, dia berdandan rapi dan berusaha menarik perhatianmu. Maksudmu apa? Nyonya Adrian, dia jatuh cinta padamu. Tuan, ini berita bagus. Kamu selalu khawatir sebelumnya, takut keintiman akan memicu ikatan empati. Sekarang, kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya kepada Nyonya Adrian. Karena dia sangat mencintaimu, saat kalian berdua, bersama, cukup tutup mulutnya. Masalah selesai. Rahasia ikatan empati sangat penting untuk kelangsungan hidup grup Adrian. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dimengerti. Dia akan mengunjungi keluarganya besok. Saya akan terlambat. Awasi dia dengan ketat. Ya, Tuan. Adrian bahkan tidak mau repot datang bersamaku, dan malah mengirim pengasuh. Sepertinya dia masih tidak percaya padaku. Clara, kamu masih terpaku padaku? Kamu bersusah payah, mengendap-endap di jalurku, hanya untuk menyerahkan dirimu padaku? Tunggu, bukankah itu pemeran utama pria dari novel asli, Ervan Grant? Dia dan Clara adalah kekasih masa kecil, juga atasannya langsung di tempat kerja. Tapi, setelah bertemu dengan yang dibawa Chandra pulang, Serena, dia berpindah pihak dan malah jatuh cinta pada Serena. Bajingan.
Ada apa dengan tatapanmu? Biar ku jelaskan. Aku di sini untuk Serena hari ini. Kamu jangan harap. Kamu tidak layak. Ervan, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu padaku? Itu sangat menyakitkan. Jadi dia masih punya perasaan untuk Ervan Grant? Clara, sekali lagi, biar aku jelaskan. Jangan berani-beraninya kau jatuh cinta padaku. Satu-satunya yang kucintai adalah Serena. Oh, maaf soal tadi. Sinusku lagi kambuh. Boleh pakai lengan bajumu? Clara, kamu menjijikan. Aku nggak separah kamu. Aku cuma tak sengaja menyentuhmu, lalu kamu langsung mau bikin keributan. Kamu tahu nggak suamiku siapa? Namanya Adrian Thorne. Kaki jenjang, perut six-pack, gantengnya keterlaluan, dan dia dingin dan menjaga jarak. Dengan suami sehebat dia, aku nggak tertarik. Emang kamu punya apa yang aku mau? Apa, kepercayaan dirimu yang pas-pasan? Atau kesombonganmu? Kamu. Clara, tunggu saja. Iblis tua Adrian Thorne itu suka berubah-ubah moodnya. Nanti, kamu akan banyak nangisnya. Wah, lihat kamu. Nggak menang, jadi mengutuk. Kalau aku nangis, itu di pemakaman keluargamu. Kamu. Ahem. Oke. Nyonya Adrian. Wah, tadi itu luar biasa. Itu baru permulaan, dia mungkin punya kode curang, tapi akulah yang sudah baca naskahnya. Ayo saja. Homa PH. Dasar cewek itu. Baru beberapa hari menikah ke keluarga Adrian, udah sok-sokan, sudah larut. Tuan Ervan, kenapa nggak mulai saja tanpa dia? Demi Serena, aku bisa menunggu. Ah, yang bener, makanannya jadi dingin. Dia sekarang sudah naik kelas. Kamu pikir dia masih anggap kamu ayahnya? Ayah dan ibu, mungkin Clara tertahan di perjalanan ke sini. Selalu membelanya. Ku dengar di malam pengantinnya, dia coba bunuh diri di kolam renang. Dia membahayakan seluruh keluarga kita. Kalau dia mati, itu lebih baik. Putus hubungan. Jadi kita nggak perlu hidup dalam ketakutan. Awalnya, supaya Adrian nggak tahu, kupikir aku akan berpura-pura punya ikatan ayah anak yang mengharukan dengan Charles. Tapi sekarang sepertinya itu nggak perlu. Jadi, ayah benar-benar ingin aku mati, ya? Ya, dia pasti akan kecewa. Dia menangis terseduh-seduh di hari pernikahannya. Hari ini kelihatan sangat ceria. Sepertinya Adrian memperlakukannya dengan baik. Ibu, tidakkah ibu melihat Clara? Dia pulang bersama para pelayan. Adrian bahkan tidak mau repot-repot datang untuk kunjungan keluarga pasca pernikahan. Jelas-jelas dia tidak peduli padanya. Wah, kalau bukan Clara sayangku, lihat siapa yang akhirnya memutuskan untuk muncul. Serena, pahlawan wanita novel asli. Sebenarnya, dia cuma anak haram dari ayah bajingan Clara dan nyonya simpanan tua. Tapi untuk menutupi jejaknya, setelah membawa dia dan ibunya pulang, dia memberitahu semua orang dia tidak punya hubungan darah dengan Serena. Oh, dan dia juga punya kode curang. Hampir semua orang yang bertemu dengannya akhirnya jatuh cinta padanya. Kecuali para penjahat, tentu saja. Ku dengar di hari pertamamu di sana, kamu mencoba bunuh diri di kolam renang. Kamu baik-baik saja, kan, Clara? Sungguh munafik, dengan akting polos palsu itu. Mengatakannya tepat di depan orangnya Adrian. Dia benar-benar berusaha mempermalukanku. Serena, kamu masih menyebarkan rumor. Aku cuma terpeleset dan jatuh ke dalam. Clara, sekarang apa maksudmu? Serena hanya mengkhawatirkanmu. Kalau begitu mungkin Serena sebaiknya mengkhawatirkan ayah. Kalau kamu terus bersikap sopan palsu seperti ini, ayah akan kelaparan sebelum kita mulai makan. Kamu semakin kurang ajar. Kamu tidak punya rasa hormat, tidak punya sopan santun sama sekali. Pulang dengan tangan kosong untuk kunjungan keluarga pasca pernikahan. Apa yang sudah kuajarkan padamu selama bertahun-tahun ini? Siapa bilang aku pulang dengan tangan kosong? Kamu yang pelit, bukan suamiku. Kamu. Suamiku memberikanku villa di West Hills dan 2 perusahaan anak sebagai hantaran. Letakkan saja. Mari kita makan. Aku tidak akan meletakkannya. Aku berencana untuk memasukkannya atas nama ibuku. Ibumu sudah di rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun sekarang. Pikirannya tidak waras, apa gunanya memberikannya padanya? Kamu tahu betul bisnis keluarga sedang tidak baik-baik saja sekarang. Dan kamu bahkan tidak memikirkan untuk membantu. Oh, Chandra,
Kamu tidak benar-benar percaya dia membawa hantaran, kan? Dia terlalu takut untuk bahkan menunjukkannya. Dia cuma menggertak. Ya, aku berbohong padamu. Clara, jadi sekarang kamu seorang pembohong, begitu? Aku belajar dari yang terbaik. Lagi pula, semua kekacauan itu adalah kamu yang memaksaku untuk berbohong. Kamu? Hal itu, Kau? Sudah berhari-hari aku tak melihat putriku. Aduh, jangan langsung bertengkar begitu kita bertemu. Ayo makan. Seperti yang kuduga, tak ada yang lebih baik daripada ledakan emosi. Ada apa dengan Clara? Dia seperti orang yang berbeda. Clara tidak terlalu disukai di rumah Adrian. Tak heran dia jadi tidak waras. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Bagaimana jika suatu hari dia kehilangan kendali dan membocorkan bahwa kamu adalah putri sulung, memberitahu semua orang? Lalu bagaimana? Dan bagaimana jika iblis utama itu, Adrian, datang menerobos untuk membawamu pergi? Lalu bagaimana kamu dan Ervan bisa bersama? Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu harus menikahi Ervan. Dan cepat. Begitu keluarga Ervan mendukungmu. Bahkan Adrian tidak akan berani menyentuh kita. Ervan memang mau menikahiku, tapi ibunya memandang rendah orang sepertiku. Aku punya rencana. Kamu harus mengamankannya. Oh, ibu, ayolah. Bukankah ibu yang menyuruhku memberitahu Ervan bahwa aku menentang seks sebelum menikah? Tidak, ibu lihat, itu sempurna. Buat mereka merasa sangat bersalah sehingga harus memperbaikinya. Tuan sudah sampai di gerbang rumah Chandra. Aku akan menyambutnya. Apa yang sedang dilakukan Nyonya Zahra dengan sembunyi-sembunyi? Menurut garis waktu novel, tidak ada jamuan makan keluarga pasca pernikahan hari ini. Sebaliknya, si perusak rumah tangga yang lebih tua seharusnya membius Ervan agar dia tidur dengan Serena. Jadi segelas air ini mungkin adalah kesempatanku untuk membuat Adrian menciumku lebih dulu. Aku hampir mati kehausan di sini. Nona Clara, itu bukan untukmu. Aku akan ambil yang ini. Kamu bisa ambil yang lain. Kamu benar-benar tidak boleh minum ini. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang membawakan air untuk Tuan Ervan. Ervan, kamu adalah CEO perusahaan publik. Bagaimana bisa kamu begitu pelit sampai menolak memberiku segelas air? Nyonya Zahra, aku tidak haus. Biarkan dia meminumnya. Air ini bukan untuk sembarang orang. Aku baru saja dinikahkan, 3 hari. Sekarang aku bahkan tidak diizinkan segelas air? Dia tidak boleh meminumnya. Clara, Jangan biarkan dia minum itu. Clara, ambil sendiri airnya kalau haus. Kenapa kamu ambil punyaku? Semakin kamu coba hentikan aku, semakin aku ingin meminumnya. Nona Bell, kamu brengsek kecil. Apa ini yang diajarkan ibumu yang gila itu padamu? Namaku Bell, ini rumah KU. Aku akan minum apa yang aku mau. Kamu tidak boleh minum itu. Nona Bell, kamu jangan minum itu. Lepaskan. Berikan padaku, aku akan meminumnya. Kamu brengsek kecil. Lepaskan. Berikan ke sini. Ah, yang benar aja, cuma segelas air. Serius, Serena, biarkan saja dia. Tidak, Ervan, kita tidak boleh membiarkannya. Berikan padaku. Itu milikku. Lepaskan, ku bilang, sekarang. Aku meminumnya. apa-apaan ini? Ya ampun, disiplin yang buruk. Maaf Anda harus ini, Tuan Adrian. Ampun. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Oh, sayang, lihat apa yang dilakukan putrimu. Hanya karena segelas air, dia mencakar tanganku. Clara, Ada apa denganmu? Tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih tua. Aku cuma ingin minum air. Kenapa semua orang berusaha menghentikanku? Kecuali ada sesuatu di air ini? Apa yang bisa ada di segelas air? Clara, kurasa kamu hanya paranoid. Dia adalah wanitaku. Itu bukan urusanmu, Tuan Ervan. HMPHM. Gagasan Tuan Adrian tentang disiplin sungguh mencerahkan. Istri Anda sama sekali tidak masuk akal. Sebagai istriku, dia berhak untuk menjadi seperti itu. Sangat dominan. Aku suka. Sekarang giliranku beraksi. Oh, sayang, mereka semua memojokkanku. Ah.
Sayangku, jangan terlalu formal denganku. Aku tak pernah menyangka, istri kedua Tuan Chandra, bisa begitu kejam. Tidak memanggilku ibu mertua saja sudah buruk. Apalagi sengaja menyebut-nyebut pernikahan kedua. Tuan Adrian, istriku tidak bermaksud begitu. Bermaksud atau tidak, aku sudah mengambil keputusan. Tuan Adrian, itu contoh klasik aturan untukmu, tapi bukan untukku. Biarkan aku perjelas hari ini, Serena dan Shinta berada di bawah perlindunganku. Aduh, kau menginjak kakiku. Maaf soal itu, Shinta, aku tidak melihatmu. Sayang, aku merasa tidak enak. Ada apa? Ada yang tidak beres dengan air ini. Apa mungkin yang tidak beres? Kurasa kau mencegahku meminumnya. Itu omong kosong. Benar sekali. Ada ramuan di dalam airnya. Tidak ada penawarnya. Satu-satunya cara. Apa satu-satunya cara? Satu-satunya cara adalah suaminya yang menanganinya. Sayang, tolong aku, tolong aku. Dan jika tidak, Khawatirnya tubuhnya tidak akan tahan. jangan bergerak. Bagaimana perasaanmu? Menurutmu bagaimana? Obat-obatan itu sia-sia saja. Setelah semuanya itu, kau masih pakai sial untuk menjauhi aku? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tentu saja. Terima kasih juga, sudah membelaku di depan keluarga Bell hari ini. Kau adalah istriku. Kau bahkan tak mau kucium, itu namanya istri macam apa? Apa tadi? Ku bilang, suatu kehormatan menjadi istrimu. Kalau begitu, kau harus istirahat. Kita pulang setelah kau membaik. Syukurlah Ervan tidak mengejar detail soal itu. Dia agak sederhana, tak punya otak untuk itu. Tapi Adrian cukup melindungi istrinya. Tak heran Clara begitu percaya diri saat kunjungan setelah pernikahan. Kalau aku yang menikah dengannya, apakah dia akan melindungiku seperti itu? Aku cuma penasaran, apa dia juga akan melindungiku seperti itu? Sadarlah, terlibat dengan orang seperti itu tidak akan berakhir baik. Bagaimana dengan Tuan Ervan? Memang dia agak kekanak-kanakan, tapi pada dasarnya dia orang baik. Saat waktunya tiba untuk bertanggung jawab, dia memang bertanggung jawab, kan? Dia juga menginjak kakimu. Sudahlah, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Gadis sialan itu sudah dinikahkan. Kalau Adrian Thorne tahu kita menipunya, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Tuan Adrian, silakan masuk mobil dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan Clara. Kita di perahu yang sama. Adrian Thorne ingin menikahi putri sulung, kau penipu. Jangan sekali-kali berpikir untuk memihaknya. Kalau kau bersikeras memanfaatkannya untuk melawanku, aku akan membongkar identitas aslimu, maka kita semua akan mati. Tapi kalau kita hitung jumlah orangnya, sepertinya kau yang punya lebih banyak orang. Kau gila? Kau pulang cuma untuk menyusahkanku, ya? Ah, ayolah, ayah, aku cuma bercanda denganmu. Kita ayah dan anak, tentu saja kita di pihak yang sama, jangan khawatir. Haha MPH, lebih baik begitu. Bajingan tua. Aku belum bisa menyentuhmu sekarang.
Tunggu saja sampai aku sudah memanfaatkan Adrian Thorn, baru aku akan kembali menyelesaikan urusan denganmu. Novel aslinya menyebutkan bahwa Adrian Thorn ingin menikahi Putri Sulung karena dia telah meramalkan bahwa Putri Sulung Chandra Bell adalah reinkarnasi dari cinta yang terlepas. 1000 tahun yang lalu, Adrian adalah seorang jenderal perkasa. Dia jatuh cinta pada seorang wanita bernama Fanny. Kau membunuh ayahku. Fanny, biar ku jelaskan, aku sama sekali tidak tahu kalau ayahmu ada di kota itu. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada membiarkan dia celaka. Dia adalah segalanya bagiku. Kau yang membunuhnya, maka aku akan mengambil darimu apa yang kau ambil dariku. Kutukanku, kau akan hidup selamanya, dan tak akan pernah merasakan cinta. Kutukan. Setiap orang yang pernah kau cintai akan mati karena dirimu. Jadi di dalam novel, setelah aku mati, Adrian bahkan tidak terkejut. Malah, dia jadi semakin gila. Dia yakin bahwa kebencian dan kutukan Fanny masih menimpanya. Melodrama benci cinta yang sangat norak. Ayahku benar. Begitu Adrian sadar dia menikahi wanita yang salah, akulah yang akan dalam bahaya, bukan Serena, cinta sejatinya yang hilang. Keluarga Lim berani bermain api di depan mataku. Mulai hari ini, keluarga Lim tamat riwayatnya. Kata novelnya karena mereka menipu Adrian, mereka lenyap dari kota dalam semalam. Karena aku bahkan tak bisa dapat ciuman darinya, mulai sekarang, aku akan menjaga jarak dan menghindari sisi buruknya. Dia sengaja menjaga jarak dariku. Beberapa hari terakhir ini, di mana Nyonya Adrian? Kata Sari, belakangan ini dia sering begadang. Lagi pula, bosnya adalah Ervan, bajingan itu. Dia bekerja untuk Ervan? Ya, lebih dari itu, dia adalah asisten pribadi Ervan. Asistennya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bukan begitu. Aku sudah menyelidiki semua ini sebelumnya dan memberimu berkas-berkasnya, kamu tidak membacanya. Tapi sebelumnya, kamu sama sekali tidak peduli pada Nyonya Adrian, Tuan. Apa Tuan jatuh cinta padanya? Apa aku terlihat seperti orang yang mudah jatuh cinta? Aku khawatir tentang dia. Untuk memastikan tidak ada orang yang berniat buruk bisa memanfaatkannya untuk melawanku. Kalau begitu aku akan memecatnya dari korporasi Ervan, sekarang juga. Tidak perlu. Dipecat tiba-tiba akan membuatnya sedih. Dan kamu bilang tidak jatuh cinta? Kamu sudah khawatir dengan perasaannya? Apa tadi? Aku bilang, dia bersama Ervan. Setiap hari. Akhir-akhir ini, apa kita ada kerjasama dengan korporasi Ervan? Tidak ada kerjasama. Hanya persaingan terus-menerus. Proyek 13 kota itu. Mari kita ajukan kerjasama ke korporasi Ervan. Pahlawan pun takluk pada kecantikan. Aku akan segera mengurusnya. Apa-apaan kopi ini? Clara, ada masalah apa denganmu? Kamu minta gula. Aku punya rekaman video seluruh prosesnya. Mau lihat? Silakan saja. Sejak kamu menikah dengan Adrian, kamu jadi tidak terkendali, berani-beraninya kamu membantah, gajimu bulan ini tidak dibayar. Kasihan Clara. Sebenarnya dia hidup seperti apa sebelumnya? Si tidak berguna yang tidak masuk akal ini. Dan pikir saja, semua ini karena dia punya kode curang sang protagonis sehingga dia begitu mudahnya di dunia bisnis. Tuan Ervan, mungkin Anda harus memeriksa undang-undang ketenagakerjaan. Kamu? Ervan, kenapa marah sekali? Dulu Clara sangat menyukaimu, kasihanilah dia sedikit. Clara sangat menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberinya kelonggaran? Itu dia Serenaku, selalu begitu perhatian. Kamu harus belajar dari Serena. Kopi seperti apa yang kamu inginkan? Aku akan menyeduhnya sendiri untukmu. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang. Direktur pemasaran? Serahkan saja pada asisten kecil itu. Ya, aku akan pergi. Aku yang urus.
Baiklah, semuanya, mari kita akhiri hari ini. Lagi pula, Clara dulu pernah punya perasaan pada Tuan Ervan. Dia butuh waktu untuk mencernanya. Beberapa sendok garam. Dan setengah toples lada. Aduk sampai rata. Minum selagi masih panas. Tuan Ervan yang terhormat, kakakku Serena sendiri yang mengajariku cara membuatnya. Bagaimana hasil seduhan kakakku? Enak. Kamu harus banyak belajar lagi dari kakakmu. Tuan Ervan, apa kamu baik-baik saja? Haruskah aku menelepon 9111, Tuan Ervan? Tuan, proyek kecil seperti 13 kota tidak memerlukan perhatian pribadi Anda? Lagi pula, ini pertama kalinya kami bekerja sama dengan korporasi Ervan. Kami masih perlu menilai aset mereka. Hah, kurasa kamu kesini cuma untuk menemui istrimu. Kamu dengar, Clara masih belum bisa melupakan Tuan Ervan. Dia membuat kehebohan besar di kantornya hari ini. Dia cuma cari perhatian saja. Lagi pula, Clara kan sudah menikah. Bukannya itu sama saja selingkuh dari suaminya? Ya ampun. Tuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Nyonya Adrian pasti bukan orang seperti itu. Istriku. Aku tahu bagaimana sifat aslinya. Tuan Adrian, maafkan saya, Tuan Adrian. Tuan Ervan tidak menyangka Tuan akan datang sendiri. Beliau sedang tidak enak badan, jadi pergi ke rumah sakit. Kedepannya, semua proyek 13 kota akan ditangani oleh saya, bekerja langsung dengan Tuan. Di mana Clara? Baru datang langsung menanyakan Clara. Clara juga khawatir dengan kesehatan Tuan Ervan, jadi dia ikut ke rumah sakit bersamanya. Oh, mereka sudah akrab sejak kecil, jadi wajar saja kalau ada perasaan di antara mereka. Tolong jangan dipikirkan. Di kantor, mereka sering berduaan di dalam ruangan. Saya sudah terbiasa sekarang. Sebagai suaminya, aku hampir tidak bisa bertemu istriku sendiri sepanjang hari. Tapi si sampah, Ervan Grant itu, bisa nempel di sisinya setiap hari. Ini, Tuan Adrian. Kopi Tuan. Biar saya lap. Aku terlalu sibuk memikirkan Clara, sampai tidak sadar ada yang mendekat. Jangan. Mereka pergi ke rumah sakit mana? Pakaian itu pasti tidak nyaman ya. Aku gantiin ya. Sudah kukatakan jangan. Aku tidak bermaksud begitu. Kenapa Adrian selalu bersikap dingin padaku? Aku kan yang seharusnya dia cintai. Aku akan merebutmu kembali. Clara, tidak bisakah kamu menyetir lebih halus? Apa kamu mau membunuhku dengan guncangan ini? Ayolah, bos, aku hanya menjaga keselamatanmu. Bagaimana kalau kamu mati di jalan? Kamu, Tahan sebentar lagi, bos, begitu sampai, kita langsung cuci perutmu. cuci perut? Aku tidak mau itu. Aku mau pulang. Kamu yakin? Aku mau pulang. Sempurna, asisten kuda pekerja ini bisa pulang cepat hari ini. Dia bahkan tidak muncul di rumah sakit. Nona Clara tidak punya alasan untuk berbohong. Sebenarnya, Tuan, kenapa Tuan tidak telepon langsung Nyonya Adrian dan tanya di mana dia? Tidak menelepon. Dia bisa pergi kemana saja yang dia suka,
kita pulang. Tidak mungkin Nyonya Adrian ada di rumah jam segini. Ervan Grant itu benar-benar penindas, Tuan tahu bagaimana dia. Lalu mereka akan pergi kemana? Lihat, sudah kukatakan untuk meneleponnya, masa aku tahu? Kita buntu, Tuan. Kamu yang telepon dia. Kamu menelepon dia. Apa? Dia mau ke rumah sakit jiwa. Oke, Dia pergi menemui ibunya. iya. Apa? Nggak kenal lagi setelah beberapa hari? Tentu saja aku kenal, sayang. Suamiku tampan dan kaya. Berdiri di kerumunan, dia pasti langsung ketahuan. Mata aku sampai silau. Tapi semua ini, Aku belum secara resmi mengunjungi ibu mertuaku. kamu nggak perlu berlebihan. Ibuku sedang tidak sehat mentalnya, jangan sampai kita buat dia kesal. Ada orang di situ, tolong, ada yang bisa bantu Clara cilikku, dia milikku. Leo, cepat, selamatkan Clara, Leo milikku. Ibu, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa, Clara sayangku, jangan takut. Ibu di sini, ibu di sini, ibu di sini. Kesempatan emas. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf, itu keadaan darurat. Aku tidak mengendalikan kekuatanku, kamu tidak marah, kan? Itu bukan masalah besar. Seperti yang kamu katakan, itu keadaan darurat. Aku mengerti. Lain kali lebih pelan sedikit padaku. Sepertinya, ini adalah mekanisme pertahanan novel asli. Ia khawatir bahwa begitu aku mencium Adrian, dan terikat padanya, itu akan merusak arah plot. Tapi sekali lagi, Adrian tidak seburuk itu padaku. Mungkin aku bisa menyesuaikan dengan preferensinya. Aku harus rendah hati untuk sementara. Jangan menangis, Clara. Apa ibu baik-baik saja? Di novelnya, Ibu Clara berasal dari keluarga kaya. Dia menikah dengan ayah bajingan Clara yang statusnya lebih rendah. Kemudian, setelah si bajingan itu sukses naik jabatan, dia membunuh kakek Clara, lalu saudara laki-laki Clara. Lalu dia memaksa ibu Clara dirawat di rumah sakit jiwa, sampai akhirnya ibunya kehilangan akal sehat. Kalau aku ceritakan semua ini ke Adrian, dia mungkin akan sadar aku dipaksa menggantikan posisi Serena. Kamu tidak perlu menceritakannya padaku. Jangan khawatir, semuanya sudah berlalu sekarang. Apakah dulu kamu susah hidup bersama keluarga Bell? Keluarga campuran, sedikit gesekan itu wajar. Ibu, sudah larut. Ibu sebaiknya istirahat. Kamu bukan putriku. Ibu, lihat lebih dekat. Ini aku, Clara. Aku ingat, Clara juga punya tahi lalat di lengannya. Kamu adalah Clara. Oh,
Kamu terluka? Sakit tidak, sayang? Tidak apa-apa. Biar ibu tiup, nanti enakan. Aku kehilangan ibuku saat aku berusia 3 tahun. Jadi, begini rasanya kasih sayang seorang ibu. Clara, di dunia ini, masih ada orang yang menyayangimu. Kamu yang mendorong Clara. Kamu monster. Ya ampun, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani memukul iblis utama pembunuh itu. Tuan Adrian, ibuku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Siapa kamu? Jangan berpikir hanya karena kamu tinggi, kamu hebat. Kalau berani mengganggu Clara kami lagi, aku akan panggil anakku untuk menghancurkanmu. Aku tidak. Bu, dia benar-benar tidak. Clara, jangan takut. Ibu di sini. Kamu harus berani sekarang. Bu, dia benar-benar tidak menggangguku. Kalau berani mengganggu putriku lagi, aku akan menghancurkanmu. Nyonya Adrian, kakak Anda, Serena, ada di sini untuk menemui Anda. Apa? Di akhir pekan? Siapa itu? Aku tidak mau menemui siapapun. Oh, Siapa? Siapa yang mau menemuiku? Serena. Serena? Dia kesini untuk apa? Apakah Tuan Adrian tidak ada di rumah hari ini? Sepertinya tidak. Mungkin tidak. Suamimu. Kamu bahkan tidak tahu? Kami lebih banyak urus diri sendiri. Oh, Jadi hubungan mereka tidak sebaik yang kukira. Ya, tidak heran. Bagaimanapun juga, Adrian seharusnya bersamaku, kebaikannya pada Clara. Ya, mungkin hanya kewajibannya sebagai suami. ada keperluan apa kamu kesini, Serena? Ah, kamu yang menggantikan posisiku dalam pernikahan ini. Aku selalu merasa bersalah tentang itu. Aku paham maksud ayah. Dia ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan lajang kaya raya seperti Ervan. Jadi akhirnya kamu yang menikah dengan Adrian. Clara, jujur saja, aku memang tidak pernah suka Ervan. Kalau gitu, tukar saja denganku. Aku tidak keberatan. Benarkah? Kau benar-benar mau bertukar denganku? Ekspresi wajahnya. Apa dia benar-benar mau bertukar tempat? Hei, Clara, katakan sesuatu. Apa kau benar-benar mau bertukar tempat denganku? Dengar, walaupun Ervan itu bajingan tulen, setidaknya dia tidak membunuh orang. Kalaupun tidak berhasil, paling-paling kita cuma saling tampar dan bercerai. Tapi Adrian itu bom waktu. Siapa tahu kapan dia tiba-tiba meledakkan diriku. Jadi, Clara, katakan sesuatu. Apa kau benar-benar mau bertukar tempat? Biar aku pikir dulu. Kalau aku langsung bilang ke Adrian kalau aku mau tukar balik, dia pasti akan marah besar dan menghajar beberapa orang, dan aku bisa-bisa ikut kena hajar. Tapi kalau Serena yang aktif ngejar dia, main mata sama dia, dan dia nggak tahan lalu selingkuh dariku, mungkin dia akan kasihan padaku dan membebaskanku. Aku sudah mantapkan hati. Baik buruknya, istri harus setia pada suaminya. Asalkan Adrian tidak meninggalkanku, aku bisa hidup seumur hidup bersamanya. Tuan sibuk. Bukan. Suamimu? Suami, kamu sibuk. Hai, Kamu dengar apa yang mereka bicarakan tadi? Nyonya Adrian bilang, selama Adrian tidak meninggalkannya, dia akan hidup seumur hidup bersamanya.
Clara? Aku cuma lagi mengujimu tadi. Untuk lihat perasaanmu untuk Adrian itu asli atau enggak, tolong jangan dipikirin. Terus aja pura-puranya. Untung cewek ini cepet tanggap. Kalau enggak, aku bisa hancur hari ini. Clara, Adrian, apa dia biasanya punya ruang pribadi yang dia pakai? Kamu sendiri yang bilang, itu ruang pribadi. Gimana aku tahu, sih? Serena ini, dia mau apa, ya? Sempurna. Aku akan coba dorong dia sedikit. Lagi pula, kalau aku mau Adrian selingkuh dariku, dialah satu-satunya harapanku. Hei Clara, dia biasanya nongkrong di mana, sih? Ruang kerjanya. Kalau gitu, antarkan aku. Hei, Clara, kenapa kamu nggak buka pintunya? Ini domain pribadi Adrian. Aku nggak berani masuk ke sana. Ah, yang bener aja, kita intip dikit aja. Tolong. Cuma ini satu hal kecil yang diminta kakakmu. Oke. Aku akan rekam ini, buat bukti. Ingat, kamu yang mau masuk? Wah, kamu memang lain. Baik, baik. Aku yang mau masuk. Apa ini? Jadi, ini pasti Adrian. Orang yang selalu dia ingat, Fanny. Clara. Orang di lukisan ini. Mirip denganku? Gaya lukisannya cukup abstrak. Aku tidak bisa menebak siapa sebenarnya. Itu karena kamu tidak mengerti dia. Benar juga. Dengan hubungan kehidupan masa lalu kamu, bagaimana aku bisa tahu? Clara, ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi. Mari kita adakan pesta makan malam keluarga. Ini cuma ulang tahun, perlukah kita membuatnya jadi hal yang besar? Clara, ayolah, kita lakukan saja. Ini hadiah dari kakakmu. Sepertinya Serena berencana membuat kejutan di pesta makan malam. Baiklah. Aku akan membantunya. Aku pasti akan membantunya. Hei, di mana Serena? Serena bilang padaku dia ingin mementaskan pertunjukan untukku. Anak itu. Sejak kapan dia begitu dekat dengan Clara? Pertunjukan? Pertunjukan seperti apa? Langkah yang brilian dari Serena. Dia tidak melakukan apa-apa, dan begitu saja, dia menarik Adrian kembali ke dalam kenangan itu.
Wah, jadi begini rupanya wujud air mata buaya. Wah, tadi luar biasa. Nyonya Adrian benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Suaminya sudah melihat wanita lain lama sekali, sampai menangis. Kok dia masih bisa tersenyum? Nyonya Adrian itu. Memang baik. Cuma, agak naif. Jadi, gimana? Penampilanku? Kamu suka? Hari ini ulang tahun Clara. Asal dia suka, aku senang. Kamu tadi jelas-jelas menangis. Kenapa masih sok kuat? Adrian, kamu memang salah. Kamu tahu, kenapa akhirnya berakhir buruk dengan Fanny? Semua karena kamu tidak pernah bicara. Jelaskan. Ayo, jelaskan. Ada apa? Kenapa kamu kejang-kejang gitu? Tidak ada. Sialan kau, Clara. Di saat penting begini, kau malah bikin ulah dan merusak semuanya? Kenapa wajah kalian muram? Aku tadi mau bantu, tahu. Kamu tadi menangis, dan kamu masih menyangkalnya? Ah, tadi, ada sesuatu yang masuk ke mataku. Baiklah. Sudahlah. Sudah putus asa, terus saja katakan itu pada dirimu sendiri. Adrian, cinta telah menjatuhkan hukuman padamu untuk hidup dalam kesepian seumur hidup. Tuan Adrian, saya angkat gelas untukmu. Ya ampun. Serena, kamu sudah gila? Ayah, Adrian seharusnya milikku. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? bukannya kamu bilang tidak mau menikah dengannya? Bukannya kamu bilang dia tua dan kejam, dan takut dengan apa yang mungkin dia lakukan padamu? Kalau tidak, mana berani aku? Untuk menipu Adrian? Ya, tidak ada yang memberitahuku. Dia seperti itu. Serena, kamu masih terlalu muda, tentu. Adrian itu tinggi dan tampan, dan cukup mampu. Tapi apa bisa hidup hanya dari ketampanan? Selama bertahun-tahun ini, dia sudah membunuh banyak orang, dan membuat banyak musuh. Kalau kamu jadi istrinya, tidak takut musuh-musuhnya akan mengejarmu? Jadi apa salahnya kalau dia balas dendam? Untuknya, aku rela. Kita punya ikatan dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia menungguku. Sekarang dia ada tepat di depanku. Bahkan jika aku harus mati, aku akan mati bersamanya. Kamu. Aku, Chandra, kok bisa punya anak perempuan yang mabuk cinta begini? Ibu, Rahasia itu. Haruskah kuceritakan pada Serena? Aku penasaran dia sedang apa sekarang. Mana mungkin aku berharap dia ingat kehidupan kita sebelumnya? Mungkin lebih baik kalau dia tidak ingat. Dengan begitu, setidaknya dia tidak akan menderita. Adrian, ini aku. Kamu sedang apa? Sebenarnya kamu mau main apa? Jaga harga dirimu. Adrian, jangan-jangan. Kamu tidak ingat siapa aku? Kenapa aku harus ingat siapa kamu? Kalau bukan karena Clara, kita bahkan tidak akan pernah bertemu. Berhenti berpura-pura, gaun yang kupakai ini. Tidakkah terlihat familiar? Orang di lukisan itu, bukankah kita sama? Kamu masuk ke ruang kerja pribadi? Siapa yang membawamu ke sana? Arbat? Aku tidak boleh masuk. Bahkan istriku jarang masuk ke sini. Apa yang kau lakukan di sini? Dia yang mengizinkanku masuk. Aku memakai gaun ini untuk membuatmu ingat. Aku, Adalah orang yang kau tunggu selama bertahun-tahun ini. Clara hanyalah seorang penipu. Apa yang kau katakan? Tuan Adrian, aku gagal mendidik anakku dengan baik. Mohon maafkan dia, dia sudah tidak waras. Aku akan segera membawanya pergi. Berhenti. Mengapa dia menyebut Clara penipu? Ya, kakakku berhayal. Dia bukan dirinya sendiri. Ayah, Bawa kakakku pergi, cepat. Aku tidak pergi. Kita jelas saling mencintai. Mengapa kau mencoba memisahkan kita? Adrian, ini aku. Tidakkah kau mengenali siapa aku? Ayahmu benar? Kau memang gila? Jangan pernah kau pakai gaun itu lagi. Aku tidak tahan melihatnya. Clara dipaksa menikahimu sebagai penggantiku. Akulah putri sulungnya. Ini buruk. Ini buruk. Ini benar-benar buruk. Di mana aku bisa daftar untuk dicoret? Apa yang kau katakan? Saat ibu Clara sedang mengandung Leo, ayahku selingkuh dengan ibuku. Dan aku lahir.
Aku setahun lebih tua dari Clara. Jadi, akulah Putri Sulung Chandra. Cinta sejatimu. Chandra, kau sudah membohongiku selama ini. Tuan Adrian, jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Clara adalah putri sulungku, Serena dan aku. Kami sama sekali tidak ada hubungan darah. Ibunya dan aku, kami baru bertemu beberapa tahun lalu. Ayah, berhenti berbohong. Kalau kau tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes paternitas untuk membuktikan apakah aku benar-benar putrinya. Wah, sungguh tragis. Bukankah kau yang menolak menikah dengannya? Kau menangis terseduh-seduh, memaksa Clara menggantikanmu. Itu sebabnya aku harus berbohong kepada Tuan Adrian. Apa kau ingin menjerumuskan seluruh keluarga bersamamu? Sungguh tragis. Ini benar-benar sebuah tragedi. Sayang, maksudku, Tuan Adrian, tentang menggantikannya dalam pernikahan itu. Aku benar-benar tidak ada di baliknya. Aku dipaksa. Apalagi yang bisa kulakukan? Dia bilang, kalau aku tidak menikah menggantikan Serena, dia akan membunuh ibuku. Aku juga dipaksa. Jadi pada hari pernikahan kita, kau terjun ke air. Apa kau mencoba bunuh diri? Benar. Tapi aku tidak menargetkanmu. Aku hanya takut kau tahu kami sudah berbohong. Chandra Bell, kau sudah mati. Aku bersumpah tak pernah berniat membohongimu. Lalu apa jika dia bukan putri sulung? Kaulah yang kuinginkan. Adrian Thorne, kau ingkar janji. Apa yang kau bicarakan? Siapapun yang mengkhianati cinta sejati pantas menelan 10.000 jarum. Demi Clara, aku akan menelan 10.000 jarum, bahkan lebih. Kami berciuman di tengah malam, lalu, kami kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Adrian, kontrol dirinya luar biasa. Tapi hey, setidaknya aku masih bernapas. Dan aku bahkan terikat pada iblis utama sekarang. Jadi apa jika aku hanya seorang pengganti? Selama itu membuatku tetap hidup? Siapa peduli? Tuan, bukankah kita akan mengajari keluarga Bell pelajaran? Chandra, lagi pula, dia ayah Clara. 1000 tahun yang lalu, aku pernah membunuh ayahnya sekali. Aku tidak ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Dimengerti. Keamanan di Puri Adrian harus ditingkatkan. Ya, aku akan menugaskan pengawal tambahan untuk melindungi Nyonya Adrian. Apalagi kalian berdua sekarang terhubung melalui ikatan empati itu. Jika ada yang mencoba menyakitinya, itu bisa membahayakanmu juga. Tidak, kamu juga perlu melindungiku. Aku tidak ingin dia terluka. Karena aku... Ya? Jantungku berdebar kencang. Aku sudah hidup berabad-abad. Aku tak akan pernah terpancing hanya karena ciuman biasa. Pasti karena dia. Kenapa masih berdebar kencang? Bagaimana aku bisa tidur seperti ini? Dia tidur nyenyak.
Kenapa masih berdebar kencang? Apa aku mulai sakit? Denyut nadi normal. Sepertinya tidak berdetak kencang. Jadi ini, bukan karena ikatan empati. Ini hanya jantungku sendiri yang bermasalah. Jadi, ikatan empati hanya membuatku merasakan apa yang dia rasakan. Ikatan itu tidak membuatnya merasakan apa yang kurasakan. Aduh, aku sudah bekerja keras untuk pertunjukan ulang tahunnya. Dan tidak hanya dia dan Adrian tidak menghargainya, mereka mempermalukanku di depan semua orang. Clara itu berani sekali bekerja sama dengan Adrian untuk menindasmu. Aku akan membuat mereka membayarnya. Proyek 13 kota dibawa oleh suamimu. Kalau begitu, kamu yang ambil alih. Baik, Bajingan kecil, aku akan menghancurkanmu. Hai, Tuan Marwan. Bicara bisnis di kantor sangat membosankan. Ayo kita ke klub. Pas sekali, aku bawa seorang cewek. Dia bisa menghibur kalian. Tidak masalah. Jadi, apa pendapat kalian, para bos? Tidak buruk untuk asisten kecilku, kan? Itu tergantung. Mandan, pada apakah dia akan bekerja sama dengan kita. Hehehe. Clara, kenapa kamu tidak bersulang untuk Tuan Marwan? dalam novel asli. Proyek ini tidak pernah dilakukan dengan korporasi Ervan. Itu hanya proyek kecil di bawah Adrian. Yang artinya, mereka semua adalah kontraktor Adrian. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena menggunakan namanya. Sejujurnya, Ervan, saat kamu menyerahkan proyek ini kepadaku, awalnya aku pikir kamu menjebakku. Ternyata, kamu hanya memanfaatkanku. Memanfaatkan kecantikanmu, tentu saja. Ahahaha, kamu benar. Memanfaatkan kecantikanku agar suamiku nanti mempermudah kalian. Suamimu adalah... Ya ampun, Tuan Ervan, apa-apaan ini? Bukannya sudah kau beritahu siapa suamiku? Tuan Ervan. Dan siapa suami dari wanita cantik ini? Suaminya adalah... hanya sopirku. Tidak lebih. Hahaha. Oh, cuma sopir. Ervan Grant, kau bukan cuma jahat, tapi juga bodoh. Tidakkah kau takut bahwa aku akan menelepon suamiku sekarang juga dan mempermalukanmu, HMPH? Silakan saja, telepon dia. Telepon suamimu. Mari kita lihat kemampuan aslinya. Hehehe. Baiklah. Hah? Ada apa? Kenapa tidak ada sinyal? Hahaha. Clara sedang mempermainkan kita. Aku rasa ponselnya tidak mati. Dia hanya terlalu malu untuk mengajak suaminya yang sopir naik ke sini. Kalau begitu, Hahaha. aku akan telepon dia untukmu. Bagaimana? Aku akan menelepon suamiku. Hei sayang, mau kabur diam-diam? Biar ku katakan sesuatu. Kalau kamu tidak menemani kami hari ini, kamu tidak akan kemana-mana. Hahaha. Hei, ini cuma minum-minum sedikit dengan kami. Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi? Kita semua orang beradab di sini. Hahaha. Ervan sudah menyiapkan segalanya. Semua ini disiapkan untukku. Clara, berhentilah mengulur-ulur waktu. Minumlah dan bersenang-senanglah. Bukannya kamu selalu jago merayu orang? Ervan, aku memberimu kesempatan terakhir. Lepaskan aku, dan mungkin suamiku akan membiarkanmu utuh. Oh, Wah, aku sangat takut. Dengar, Clara, aku, Ervan Grant, tidak pernah takut pada siapapun. Tentu saja, lagi pula, kamu yang punya pelindung plot. Tapi hari ini, kamu berhadapan dengan seseorang yang tahu naskahnya. Ada apa dengan ulahnya? Hah? kami suka melihat si cantik mengamuk. Hahaha. Ervan,
Kau bisa berencana sebanyak yang kau mau, tapi kau takkan pernah menebak. Aku dan suamiku punya cara sendiri untuk tetap berhubungan. Aku akan bilang ke suamiku. Kalian semua bersekongkol melawanku. Aku akan bilang ke suamiku. Strategi kami untuk paruh kedua adalah globalisasi, internasionalisasi. Sudah jelas untuk semua orang? Kenapa Tuan Adrian menangis? Ya, Apa yang terjadi? Aku sampai menangis. Hatiku tiba-tiba terasa sangat berat. Apakah ini Clara? Banyak sekali air mata. Pasti hatinya sedang hancur sekarang. Rapat ditutup. Rian. Lacak lokasi Nyonya Adrian sekarang juga. ya, Tuan. Kalian para bajingan. Ah, hahaha. Hei, gadis cantik, menangis tidak akan membantu. Ini tempat kerja, bukan taman kanak-kanak. Walaupun kamu benci kami para bajingan, kamu tetap harus tunduk pada kami. Jadi, kenapa kamu tidak memberitahuku, berapa untuk semalam, aku akan gandakan harganya. Dan nanti, buang suamimu si sopir tak berguna itu. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Tuan, telepon Nyonya Adrian tidak dapat dihubungi. Tapi lokasi terakhirnya diketahui di Klub Anggrek. Klub Anggrek. Dan cepat. Ya, Tuan. Ah, hahaha. Ah, Ah, kenapa Adrian belum datang? Aku menangis sampai dehidrasi. Sial, aku sangat lelah. Aku bahkan sudah tidak punya tenaga untuk menangis lagi. ada apa sih gadis cantik seperti kamu sampai menangis? Ayo, sebutkan harganya. 1 juta dolar? 10 juta dolar? Wah, 100 juta dolar? Itu agak berlebihan. Kamu memang serakah ya, si kecil? Hahaha. Aku tidak mau uang. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau nyawamu. Hahaha, Kamu dengar itu? dia mau. Dia mau nyawaku? Lucu sekali. Hahaha. Kalau begitu, biar ku tunjukkan maksudku. Sayang, mereka semua menggangguku. Kamu baik-baik saja? Jadi kamu sopirnya. Sopir? Kamu bilang ke mereka kalau aku sopir? Yang bilang itu Ervan Grant. Dan dia bahkan tidak membiarkanku mengatakan sebaliknya. Ya, aku yang bilang. Terus kenapa? Ya, betul. Aku yang bilang. Terus kenapa? Apa-apaan? Sopir macam apa ini? Mobilnya melaju sangat kencang, aku tidak bisa melihat apa-apa. Maafkan aku, Bang. Kumohon, Bang. Kumohon. Ah, Sayang, dan mereka juga. aku akan urus sendiri. Aku akan lakukan sendiri. Sekarang juga. Aku juga. Aku akan lakukan sendiri. Rian. Urus semua yang terlibat melukai istriku. Singkirkan mereka semua. Bagaimana dengan Ervan Grant? Apa yang istimewa darinya? Ya, Tapi Ervan kan, toh, pemeran utama pria di novel asli. Kalau kita bunuh dia, bisa-bisa seluruh dunia di novel itu runtuh. Nanti, Ibu Adrian, Rian, Sari, mereka semua bisa lenyap. Sayang, jangan ambil nyawa siapapun, ya. Kamu takut? Aku cuma takut kamu yang terluka. Ini pertama kalinya aku dengar kamu bicara sesuatu yang serius. Sayang, jadi, apa rencanamu, sayang? Tentu saja, aku harus dengar kata istri, tapi aku punya permintaan kecil. Apa yang baru saja kamu katakan? Ayo kita adakan pernikahan lagi. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah istriku. Siapapun yang menentangmu, berarti menentangku. Aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tidak mengizinkanku berhenti? Kamu selalu berangkat pagi dan pulang larut. Bekerja keras tanpa pernah menyebutkan ingin berhenti. Aku bisa lihat kamu sangat menyukai pekerjaan ini.
Jika itu adalah sesuatu yang kamu nikmati, aku tidak punya alasan untuk mengambilnya darimu. Fanny, kamu benar-benar menemukan pria yang baik. Sayangnya, aku hanyalah seorang pengganti. Tapi untuk bisa merasakan sedikit saja kebahagiaanmu, aku sudah sangat bersyukur. Adrian itu benar-benar keterlaluan. Tunggu saja, aku akan membuat mereka menyesal. Aduh, pelan-pelan. Ervan Grant, aku berhenti. Kamu dipecat. Wah, bagus sekali. Aku dapat pesangon N+1. Kamu. Ku dengar kamu dan Adrian akan mengadakan pernikahan lagi minggu depan. Benar, tapi aku tidak berencana mengundangmu. HMPH. Aku adalah saudarimu. Itu bukan keputusanmu. Oke, silakan. Pergi duduk di meja cinta tak berbalas. Hei, Apa? Cinta tak berbalas? Maksudnya apa itu? dia cuma ngomong sembarangan. Jangan percaya dia. Aduh, sakit. Ayah, tolong bantu kami untuk yang ini. Kalau maksudmu melawan Adrian, lupakan saja. Kenapa? HMHH. Aku bukan tandingannya. Terakhir kali dia tidak membunuh kita. Sepenuhnya karena menghormati Clara. Kalau kita terus menguji batas kesabarannya, keluarga Bell bisa saja musnah. Jangan khawatir, Ayah. Kali ini berbeda. Bagaimana maksudmu? Kata peramal, Adrian tidak akan hidup lebih dari 2 bulan. Apa benar? Ayah, kamu pikir kamu sudah bergabung dengan pemenang? Peramal bilang, Ervan Grant ditakdirkan untuk sukses tanpa hambatan. Tapi soal peramal ini, belum tentu bisa dipercaya. Itu semua tahyul feodal. Percaya apa yang kamu mau. Bahkan Adrian Thorne percaya, dia baru saja ingkar janji. Ervan Grant juga percaya, setiap kali memulai proyek baru, dia minta peramal itu meramal hasilnya. Itu kode curangnya untuk menang. Itu terdengar cukup aneh. Anak itu, Ervan, banyak omong tapi tak ada isinya. Tapi, entah bagaimana dia jadi salah satu pengusaha dan investor teratas di negeri ini. Aku juga tidak mengerti. Jadi, apa yang kamu mau aku lakukan? Santai saja dan nikmati pertunjukannya bersama kami. Besok, akan ada kejadian besar di Sungai Emas. Kami hentikan siaran ini untuk berita penting. Baru saja, di dekat Sungai Emas, Sebuah lokasi konstruksi runtuh. untuk detailnya, kita beralih ke reporter kami yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Tunggu, Sungai Emas. Kenapa terdengar sangat familiar? Oh iya, di novelnya, itu cara Ervan Grant mencoba menjatuhkan Adrian, serangan pembukanya. Tapi itu seharusnya belum terjadi selama 5 tahun lagi. Apa aku entah bagaimana, mempercepat kejatuhan Adrian? Sudah buru-buru mau mencoba gaun pengantin? Sayang, mungkin kita tunda dulu upacara pernikahannya. Bukankah semua wanita menginginkan pernikahan yang besar dan mewah? Dia tidak. Apa dia berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia adalah istriku? Jangan dibawa pikir. Ini bukan tentangmu, oke? Tunggu, sebentar. Kamu butuh bantuan ikat dasimu? Iya. Apa itu detak jantungnya? Ada apa? Denyut nadinya stabil. Kenapa punyamu tidak berdegup kencang? Jantungku berdetak. Kalau berhenti, aku mati dong. Tidak secepat punyaku. Pria dan sifat kompetitif aneh mereka. Itu layak dibanggakan? Aku tidak percaya. Wah, degupnya kencang banget. Apa jantungmu bermasalah? Harus ke rumah sakit.
Novelnya tidak pernah menyebutkan Adrian punya masalah jantung. Kalau dia mati, apa aku juga mati? Aku baik-baik saja. Hei, kenapa aku merasa dia marah? Tapi itu tidak penting. Sekarang, yang paling penting adalah mencari cara menghadapi bajingan Ervan itu. Nyonya Adrian tidak tertarik padamu. Sebelum kita punya ikatan empati, kupikir semua kata-kata manis yang dia ucapkan karena dia punya perasaan. Tapi sekarang aku sadar, dia bisa mengatakannya tanpa berkedip, hatinya bahkan tidak berdebar. Mungkin dia menerimaku karena dia sudah menyerah, bukan karena dia benar-benar menyukaiku. Wajar kalau ada jarak di antara kalian berdua. Kalian berdua masih tidur di kamar terpisah. Apa itu yang dilakukan pasangan suami istri normal? Ayo, seorang pria harus mengambil inisiatif. Bahkan jika dia tebal muka, dia tetap seorang perempuan, kan? Bagaimana bisa kamu terus membiarkannya yang mengungkitnya? Benar, kan? Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Kamu duluan. Jauhi Sungai Emas dulu. Kenapa? Sungai Emas cuma pengalihan, trik dari Ervan untuk menjauhkanmu. Target aslinya adalah gudang pinggir kota, dia rencananya mau membakarnya. Itu jauh sekali. Dia cuma pengen ketemu aku setiap hari. Tadi mau bilang apa? Apa ini? Ini pelacak olahraga. Memantau detak jantungmu. Boleh nggak kita sekamar? Sebenarnya, nggak boleh. Oh, oke. Bercanda. Dengan suamiku yang segantun ini, aku udah nggak sabar pengen sekamar. Detak jantungmu bahkan nggak berkedip. Kamu bahkan nggak mau sekamar sama aku? Masa sih? Kamu tahu aku suka banget sama kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, bukannya kamu harusnya udah sampai di gudang pinggir kota? Kamu lagi coba ganti topik ya? Ayo, pergi lihat. Pergi periksa. Ya, pergi lihat. Aku khawatir. Tahu, mungkin ada bahaya kebakaran. Masalah kecil seperti ini tidak perlu perhatian pribadiku. Ayo, pergi. Tolong. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih, sayangku. Aku cinta kamu. Tidak berguna, bahkan tidak bisa menemukan orang untuk menyalakan api yang benar. Apa gunanya menyimpanmu di sini? Adrian ini, sepertinya dia tahu persis apa yang kita rencanakan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Adrian adalah pembunuh kejam. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Apakah dia tidak meninggalkan pengaruh apapun? Aku tidak percaya. Waktunya ayahku untuk turun tangan. Oh, Clara. Kamu tahu, pohon tinggi mudah diterpa angin. Aku dengar banyak orang yang mengejar Tuan Adrian sekarang. Kamu juga perlu berhati-hati. Kita semua adalah rubah tua di sini. Jangan main-main denganku. Lalu mengapa kamu menikahkan aku dengan keluarga Adrian? Ah, ya. Aku tidak punya pilihan. Oh, benarkah? Nah, kamu lihat. Aku baru saja bertemu dengan pendeta Tau baru. Dia bilang kalau kamu bisa kasih dia informasi tentang semua orang yang sudah disakiti Tuan Adrian selama ini, dia akan urusi mereka satu persatu. Dia akan tenangkan semua arwah penasaran itu. Ini nggak ada di novel asli. Dan dengan kecerdasan Ervan, dia nggak bakal kepikiran trik kotor kayak gini. Sepertinya Serena sama orang tua ini yang jadi dalangnya. Beneran? Iya. Oke, aku bakal siapin daftarnya besok. Bagus, 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 karena kamu coba pakai ini buat melawannya. Aku punya hadiah kecil buat kalian semua. Ayahmu lagi ngapain sih sebenarnya? Papaku lagi bantu kamu ngumpulin catatan kriminal Adrian. Dia lagi ngumpulin informasi tentang aku. Tidak mungkin. Semua yang ada di daftar ini, semuanya dikerjakan olehku. Dia cuma mengganti namaku dengan nama Adrian. Kalau ada yang menyelidiki ini, semuanya akan mengarah padaku. Apa dia mau bunuh aku? Ayahku melakukan ini untuk kebaikan kita. Kamu cuma peduli untuk menjatuhkan kakakmu kan? Kamu sebenarnya nggak pernah mau mengejar Adrian, ya?
Ervan, kamu ngomong apa sih? Kamu pikir aku bodoh? Aku dengar semua yang terjadi malam itu. Di ulang tahun kakakmu, larut malam, kamu pergi ke kamar Adrian untuk menghidupkan kembali api lama kalian. Itu fitnah, itu nggak pernah terjadi. Apa Clara? Apa si brengsek kecil itu yang bilang? Jujur sama aku, kamu jatuh cinta sama Adrian, ya? Ervan, cuma kamu yang ku cintai. Biarkan petir menyambar aku kalau aku bohong. Kamulah yang ditakdirkan untuk Adrian, putri sulung dari kehidupan lamanya, bukan? Yang kamu incar cuma uangku, kamu menginginkan Adrian sendiri. Kamu bahkan mau mati bersamanya kan? Ervan, menikahlah denganku. Ya? Kita akan menikah minggu depan. Baik. Clara, Kau sudah mencuri Adrian dariku, dan sekarang kau juga berusaha merusak hubunganku dengan Ervan? Apa kau berusaha membunuhku? Bagus. Sangat bagus. Clara, setiap orang punya kelemahan. Waktunya makan, Nyonya Surya. Anak yang baik. Apakah Claraku lapar? Ibu akan menyuapimu berdua. Ini untukmu, Nyonya Surya. Ambil. Anak yang baik. Sudah terlambat. Infeksinya sudah parah. Dia mungkin kehilangan jari telunjuknya. Sakit? Coba ditiup saja, sakitnya akan hilang. Sakit? Tidak. Coba ditiup saja, sakitnya akan hilang. Ibuku meninggal saat aku baru berusia 3 tahun. Jadi begini rasanya, merasakan kasih sayang seorang ibu. Kenapa? Kamu mirip sekali dengan Clara kami? Clara belum makan malam? Clara, kamu lapar? Ibu akan buatkan kamu makanan. Ibu, ini semua karena aku. Jangan nangis, sayang. Jadi anak yang baik. Oh, Claraku, akhirnya kamu pulang. Hari ini adalah hari kunjungan keluarga setelah pernikahan Serena dan suaminya, waktu yang tepat untuk keluarga berkumpul. Kata siapa kita keluarga? Ayolah, Clara, apapun yang terjadi di masa lalu, kita tetap keluarga sedarah. Masa kamu bisa bilang begitu? Pikiran ibu tidak stabil sudah bertahun-tahun. Dan semua orang di rumah ini tahu, aku tidak berharap kalian memberikan rasa hormat yang layak untuknya. Lagi pula, ini semua salah kalian. Tapi Serena, apa kamu benar-benar merasa lucu mengganggu orang yang pikirannya tidak waras? Selama ini aku selalu memperlakukan Nyonya Surya seperti keluarga. Kamu anak kandungnya sendiri, tapi kamu malah tidak peduli. Aku ajak dia pulang untuk menghabiskan waktu bersamanya, dan kamu malah tidak berterima kasih. Lagi pula, itu salahnya sendiri karena tidak berpikir jernih dan menaruh sumpit logam di atas kompor. Clara, kamu pikir kamu sedang apa? Apa aku terlihat mati di matamu? Baiklah, Clara, cukup sampai di sini. Kita ini keluarga. Kenapa kamu harus sampai segitunya? Ayah, jadi sekarang kamu ingat kita keluarga? Saat kamu membuang ibuku ke rumah sakit jiwa itu, kenapa kamu tidak ingat kita keluarga saat itu? Saat kamu tidak peduli aku hidup atau mati dan memaksaku menikah sebagai pengganti saudariku, kenapa kamu tidak ingat kita keluarga saat itu? Kupikir kita sudah sepakat untuk tidak membahas itu lagi. Lagi pula, kamu dan Tuan Adrian sekarang baik-baik saja, kan? Kami baik-baik saja. Tapi itu tidak menghentikan beberapa orang untuk terus mencoba menjebak kami. Siapa yang menjebakmu? Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini,
Yang kamu bicarakan cuma siapa yang ingin menjatuhkanmu. Kamu tahu persis siapa. Baik. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lakukan kembali ke sini hari ini? Aku punya firasat kamu tidak kembali hanya untuk jamuan makan keluarga pasca pernikahan. Luka ibuku terinfeksi, dan mereka harus mengamputasi jari telunjuknya. Aku ingin 1 jari Serena sebagai gantinya. Langkahi dulu mayatku. Apa buktimu itu aku? Clara, aku peringatkan kamu, pahami ini baik-baik sebelum kamu kehilangan akal. Serena adalah wanitaku. Wanitamu? Semua orang di sini, kecuali kamu, ada di sana malam itu. Wanita yang kamu sebut istrimu tidak pernah mencintaimu. Dia sudah selingkuh darimu begitu banyak, sampai menumpuk setinggi langit. Kamu. Apa? Yang kau lakukan di sini? Dengan semua tangisan dan keributan itu, mana mungkin aku tidak menyadarinya. Sepertinya pendidikan keluarga Bell sangat kurang. Adrian, ini bukan urusanmu. Diam. Hahaha, Tuan Adrian, harap maklum. Nanti akan kusuruh putriku dididik dengan benar. Jangan tunggu nanti. Aku mau sekarang. Adrian, kau? Sekarang, maksudmu apa? Istriku menginginkan salah satu jarinya. Berdasarkan apa kau berhak? Kau terus menghinaku. Aku lebih baik mati. Serena, apa yang kau lakukan? Adrian, apakah wanita seperti dia benar-benar layak? Apa istimewanya Clara? Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun merangkak di kakiku. Sampah murahan? Hempa. Kamu sangat tergila-gila padanya, ya? Seseorang, tolong. Adrian, kamu akan minta maaf? Sekarang juga? Sayang. Aku tidak mau buang waktu lagi dengan mereka. Tangkap dia. Tumbangkan mereka semua. Kalian semua tidak berguna. Bangun, sekarang. Maaf, aku terlambat. Tepat waktu. Nyawamu atau jarimu? Pilih satu. Ayah tidak boleh melakukan ini. Aku putrimu. Ayah mertua. Kalau ayah berani melakukannya hari ini, kami akan putus semua hubungan dengan ayah. Kenapa kamu harus memprovokasinya? Kenapa? Ayah, Apakah kamu punya perasaan pada Ervan? Kenapa tiba-tiba menanyakan ini padaku? Baik-baik saja. Mendengar nama Ervan saja, membuat jantungnya berdebar kencang. Kamu masih mencintainya. Mencintainya? Kamu bercanda. Bagiku, dia adalah sampah paling menjijikan di planet ini. Benar-benar tak ada tandingannya. Ervan tidak akan membiarkan ini berlalu. Kita harus tetap waspada. Aku akan pergi menghabisi dia. Tidak. Percayalah, aku ingin sekali dia lenyap, tapi kita tidak bisa benar-benar melakukannya. Aku tidak menyalahkanmu. Akulah yang tidak pernah punya nyali untuk mencarimu. Itulah sebabnya kamu jatuh cinta pada bajingan saat masih muda. Sekarang kamu tidak bisa mencintai. Ini semua salahku. Ada apa denganmu? Tidak ada. Mengapa dia bertingkah aneh belakangan ini? kalau begini terus, pasangan itu bisa membunuh kita. Kalau mereka bertindak sendiri-sendiri, satu akan lemah, yang lain bisa dimanfaatkan. Tapi kalau mereka bersatu, kita tidak punya peluang. Ada ide. Bagaimana caranya agar Adrian tidak suka Clara?
Semua pria sama saja, mudah tergoda. Dia mungkin tidak suka aku, tapi bukan berarti dia tidak akan suka wanita lain. Kecemburuan. Itu cara paling sederhana untuk membuat seorang wanita posesif, sederhana dan jelas. Wartawan cantik yang dikirim Serena itu, sebenarnya kita tidak perlu mengusirnya. Maksudmu apa? Karena dia dikirim Serena untuk menggoda kamu, mari kita ikuti saja permainannya, buat Nyonya Adrian cemburu. Apa ini akan berhasil? Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Tuan Adrian, mari kita mulai wawancaranya. Bukan di sini. Tempatnya terlalu sepi. Sepi. Tempatnya cukup sepi ya. Ayo kita ke ruang tamu. Wawancaranya kita lakukan di sini saja. Tapi, ada orang di sini. Oh, kalau tidak nyaman, saya bisa pergi. Tidak apa-apa. Justru karena itu aku ingin ada orang di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, grup Adrian, perkembangannya cukup baik. Banyak kreditnya jatuh ke tangan Anda, Tuan Adrian, dan kepemimpinan Anda. Tuan Adrian, boleh saya tanya, dari semua keputusan yang telah Anda buat, apakah ada satu hal yang Anda sesali? Ya, Seperti apa? pernikahan. Aku menyesal menikah. Apa Anda yakin harus mengatakan itu di depan Nyonya Adrian? Aku menyesal menikah. Hah? Siapa yang memanggilku? Jihan. Apa kamu tidak penasaran, kenapa aku menyesal menikah? Sebenarnya aku cukup penasaran. Ceritakanlah. Jihan, beberapa hal lebih baik tidak diucapkan di depan Nyonya Adrian. Ayo kita pergi ke tempat lain. Oh. Di mana Anda ingin berbicara, Tuan Adrian? Kembali ke kediaman. Anda terlihat sangat khawatir dengan perasaan Nyonya Adrian. Apakah saya terlihat seperti saya peduli sedikit pun dengan perasaannya? Agak. Oh, saya belum video call ibu hari ini. Aduh. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu? Saya baik-baik saja. Mengapa mereka berdua kesakitan? Mereka memiliki ikatan empati. Jujur, awalnya saya tidak yakin. Tapi setiap kali Clara menderita, Adrian juga menderita bersamanya. Jadi itu berarti, jika kita menyingkirkan Clara, Adrian akan jatuh bersamanya. Lalu kita selesaikan apa yang kita mulai. Ayah harus bantu kami dalam hal ini. Ini antara keluarga kita dan Clara, hanya satu yang akan selamat. Kalau kamilah yang menang, masa tua ayah akan hidup enak. Ibu Clara kondisinya jauh lebih baik belakangan ini, dirawat Clara. Dia benar-benar membaik. Kalau dia terus membaik, dia bisa sembuh total. Lalu, bagaimana kalau dia bangun dan bersaksi bahwa aku membunuh anaknya? Apa yang harus kulakukan nanti? Tidak. Clara dan ibunya harus disingkirkan. Jadi, ayah, sudah putuskan? Baiklah. Ayah akan dukung kalian. Terima kasih, ayah. Aku tahu bisa mengandalkan ayah. Aku tahu. Ayahku terkena leukemia. Kok bisa tiba-tiba seperti itu? Tapi di novel asli tidak disebutkan sama sekali. Kalau Chandra Bell sakit, orang itu kan contohnya yang baik mati muda. Dia mau aku mendonorkan sumsum tulang. Kalau kamu mau, ya donorkan saja. Tapi masalahnya, tubuhku ini bukan milikku sendiri lagi. Kalau aku terluka, kamu juga akan terluka. Kalau aku terluka, apakah kamu masih mau mendonorkannya? Jadi, kamu masih mau mendonorkannya? Dia sama-sama tidak penting sepertimu. Masih tidak ada. Tapi hanya mendengar kamu mengatakannya.
Itu sudah cukup. Aku tidak berencana mendonorkannya. Jangan khawatir tentang aku. Di kehidupan sebelumnya, aku membunuh ayahmu tanpa sengaja. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu menyesali apapun karena dia. Ayah-ayah itu tidak semuanya sama, tahu, memang tidak. Fanny punya ayah yang baik, tapi Clara tidak. Jadi karena ayahmu tidak baik, kamu pikir aku lebih penting darinya? Ini semua hanya sandiwara, diperagakan untuk Clara, kan? Kenapa jadi begitu kesal karenanya? Kamu bahkan datang sendiri untuk mendonorkan sumsum tulang? Kalau aku tidak melakukan sampai sejauh ini, bagaimana Clara bisa mempercayainya? Oh, santai saja. Aku hanya akan mengubah hasil tesnya menjadi ketidakcocokan sumsum tulang. Dia akan mendonorkan sumsum itu, tidak diragukan lagi. Hasilnya sudah keluar, ketidakcocokan sumsum tulang. Hasilnya sudah keluar, tidak cocok. Saya sarankan kamu mencari anggota keluarga inti untuk dites. Tapi aku kan keluarga inti. Tidak mungkin. Apa? Dulu, saat ayah kandungmu meninggalkanku, aku sudah mengandungmu. Jadi aku harus mencari pria yang istrinya sedang hamil, Chandra. Aku buat dia percaya anak itu adalah anaknya. Jadi aku bukan putri sulung sama sekali. Pantas saja Adrian tidak pernah menginginkanku. Kenapa tidak kamu beritahu aku dari dulu? Aku hanya ingin memberimu sebuah keluarga. Sayang, dia yang salah. Chandra meninggalkanku untuk seorang ahli waris kaya. Dia membuangku. Jadi kenapa aku tidak bisa membuatnya membesarkan anakku? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan membantumu mempertahankan keluarga ini, apapun caranya. Clara, akhirnya kamu mau menemui ayah. Ayah benar-benar kena leukemia. Tentu saja. Kalau begitu, aku bawa ayah ke rumah sakit grup Adrian sekarang juga untuk diperiksa. Kamu tidak percaya pada ayahmu sendiri? Aku ingin percaya, ayah. Tapi ayah tidak pantas dipercaya. Pantaskah seorang anak bersikap seperti itu? Ayahmu sedang sakit, tak ada sepatah kata pun yang peduli, langsung saja menuduhku berbohong. Mengapa aku harus berbohong tentang hal seperti ini? Bukan berarti ayah belum pernah berbohong padaku sebelumnya. Jangan memelintir ucapanku. Kamu lupa bagaimana Leo meninggal? Leo, itu adalah kecelakaan mobil. Aku harus menguburkan anakku sendiri. Mengapa kamu membahas ini? Leo sedang dikejar oleh orang-orangmu, dan itulah yang menyebabkan kecelakaan fatalnya. Kamu berbohong. Kamu tahu kenapa aku Tidak pernah. membahas ini sebelumnya? Karena sampai sekarang aku tidak punya bukti. Bukti apa? Kamu membunuh kakekku. Setelah Leo mengetahuinya, dia akan membongkar aibmu. Tapi kemudian, orang-orangmu mengejarnya dan menyeretnya keluar jalan. Itu kebohongan keji. Kamu benar-benar berbohong. Semua buktinya ada di ponselku, jangan coba-coba menyangkalnya. Lalu ibuku mengetahuinya. Kamu takut dia akan bicara. Jadi kamu mengurungnya di rumah sakit jiwa, dan membuatnya gila. Kamu mengawinkanku dengan keluarga Adrian hanya untuk membungkamku selamanya. Kamu? Itu bohong. Clara, beraninya kau bicara seperti itu kepada ayahmu? Serena, apa kau benar-benar yakin? Dia ayah kandungmu? Apa maksudmu? Apa maksud perkataanmu itu? Kenapa tidak tanya saja pada nyonya simpanan tua itu? Aku juga baru tahu, dia bukan putri kandungmu. Selama ini, kau membesarkan anak orang lain. Sungguh memalukan. Hahaha. Apa yang dia katakan benar? Dia berbohong. Sayang, jangan percaya dia. Kalau kau pikir aku berbohong, lakukan tes paternitas. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Serena adalah anakku, Serena pasti anakku. Chandra, kamu membunuh ayah mertua dan anakmu sendiri. Tapi anak yang kau sayangi, bukan darah dagingmu sendiri. Yang benar-benar satu darah denganmu, kau habisi semuanya. Kamu masih anakku. Apalagi itu. Bajingan egois sepertimu pantas mati sendirian tanpa penerus. Hahaha. Lihat, sudah kubilang. Seharusnya aku tidak perlu buang-buang tenaga. Bunuh dia,
Adrian juga akan mati. Jadi hari ini, kau menipuku untuk datang ke sini bukan untuk menyumbangkan sumsum tulang, tapi untuk membunuhku? Ya, terus? Clara, dan jangan salahkan kami karena kejam. Kalau kami tidak membunuhmu, cepat atau lambat, kaulah yang akan membunuh kami. Jangan berlebihan. Agar dunia ini tidak runtuh, aku tidak pernah berniat membunuh kalian. Apa yang kau omongkan? Tapi itu tidak penting lagi. Sejak kau masuk ke sini hari ini, nasibmu sudah ditentukan. Tidakkah kau takut Adrian akan melawan kalian habis-habisan? Kau dan Adrian memiliki ikatan empati. Kami tahu segalanya. Apa? Adrian, Terjebak di rumah besar oleh orang-orangku. dia tidak bisa keluar, dan tidak bisa menyelamatkanmu. Begitu kami membunuhmu, Kalian semua mati. kamu lagi ngapain di sini? Hanya cinta yang bisa menahanku. Ini gimana bisa terjadi? Mau tahu gimana caranya kamu tahu soal ikatan empati Adrian? Karena Jihan, begitulah aku tahu. Apa kamu sengaja biarin dia tahu? Menurutmu, ini rahasia hidup mati. Kamu pikir aku sebodoh itu sampai bocorin dengan mudah? Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Yang menang dapat segalanya. Kalau mau bunuh kami, lakukan saja. Aku tak akan bunuh kalian dengan tanganku sendiri. Pihak berwenang akan segera tiba. Kenapa aku? Kenapa aku selalu gagal dalam segala hal? Saat kau mengangkat pisau dan mengarahkannya pada orang yang tak bersalah, kau bukan lagi pahlawan di dunia ini, maka pelindung plotmu akan lenyap. Kau luar biasa, sayang. Kamu juga, sayang. Mereka semua bilang kau pembunuh berdarah dingin, tapi sebenarnya, kau hanya menyingkirkan mereka yang memang sudah jahat. Setelah bertahun-tahun ini, aku paling tidak peduli dengan nyawaku sendiri. Atau nyawa para penjahat. Bahkan di dalam novel, seseorang seperti Ervan bisa berpura-pura menjadi panutan keadilan. Adrian, kenapa kau tidak bisa jadi orang baik? Jadi kalau aku bukan penjahat, apa kau bisa jatuh cinta padaku? Tentu saja, aku selalu punya perasaan padamu, selalu. Dasar pembohong kecil. Kamu harus percaya padaku, aku berkata jujur. Aku selalu mencintaimu, sangat mencintaimu. Hempeha? Tolong percayalah padaku. Aku hanya percaya data. Data apa? Aku tidak akan memberitahunya. Ayolah. Katakan padaku, katakan padaku. Kamu adalah Fanny. Kamu adalah Fanny. Iya, kamu benar-benar masih hidup. Ini adalah dunia dari novel asli. Kamu dan aku adalah satu dan sama. Siapa yang lebih dulu ada? Jujur, aku tidak ingat. Jadi, bagaimana? Siap untuk perjalanan ke masa lalu bersama Adrian? Jadi maksudmu, bahwa Clara dan Fanny sebenarnya adalah aku? Tepat sekali. Tidak ada dari kita yang adalah pengganti. Kita selalu satu dan sama. Mau kita pergi? Aku mendekati Adrian cuma karena satu alasan. Untuk hidup santai, dunia kuno terdengar terlalu tragis. Kayaknya aku nggak ikut deh. Oke. Adrian, kenapa kamu mendorongku?
Itu lonjakan yang besar. Ada apa? Tidak ada.